تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علم محمد الحداد العالمي جميع سادة نبي عن مشايخنا ومعلمينا والدينا ولكم أماتنا وأماتكم خصوصا لنا من عبد في هذا المسجد وعمره وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك برص الصفوف وتسويتها فإن كنت إماما كان الأمر منك بذلك آكاد وهذا أمر مهم في الشرع وأكثر الناس غافلون عنه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك ويتولى فعله بنفسه ويقول لتسووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وكان يأمر بسد الفرج ويقول والذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل في خلال الصف كأنه الحذف يعني الغنم الصغار كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kembali kita dapat berkumpul di Masjid Al-Munir. Ya, itu tentunya di pengajian subuh Jumat kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam beramal ibadah, begitu juga menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis yang mengajarkan tuntunan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari daripada bab yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah di dalam kitab Risalah Muawanah tentang merapatkan barisan ketika salat. Wa alaika birassis sufufi wa taswiyatiha, dan hendaklah atasmu, yaitu harus bagi kalian, birassis sufufi, dengan merapatkan saf, barisan. Saf itu barisan, yaitu indas shalah, ketika hendak mendirikan salat. Wa taswiyatiha, dan meluruskannya. Jadi himbauannya kepada kita yang hendak mendirikan salat agar merapatkan daripada barisan saf dan meluruskan kepada barisan salat. Fa in kunta imaman, jika engkau bertindak selaku imam, kanal amru minka,
ada itu perintah kepadamu bidzalika untuk merapikan dan meluruskan shaf, akadu itu lebih ditekankan lagi. Ya, ya, dianjurkannya lebih lagi. Jadi seorang imam itu menekankan kepada dirinya sendiri, begitu juga kepada jamaahnya. Ya, itu ketika hendak salat, sufufakum, inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Ya. Jadi perintah daripada seorang imam adalah untuk merapikan shaf dan meluruskan shaf ketika salat. Nah, dengan apa merapikannya? Posisinya ya. Jadi kalau satu sama lain itu di shaf awal dengan posisi tumitnya sama dengan satu yang lainnya, dengan satu orang dengan yang lainnya tumitnya sama, ya, sama. Sejajarnya misalkan batasan untuk sholat, nah tumit bagian belakang kakinya itu sama, sama. Bukan ada yang satu maju, satu mundur, satu maju, satu mundur, bukan. Jadi sama, tumitnya sama di belakang. Ya. Nah begitu juga kerenggangannya. Ya. Jadi dirapikan, jangan sampai ada renggang satu orang dengan yang lainnya. Ya boleh renggang, cuma jangan terlalu banyak. Kakinya tidak menempel dengan orang sebelahnya, tapi tidak berjarak juga terlalu jauh. Ya, cuma sedikit aja jarak, paling 3 jari jarak. Ya, kurang lebih 3 jari jarak. Nah, itu. Wa hadza amrun muhim. Dan ini adalah perkara yang sangat penting di dalam syariat. Perkara yang sangat penting di dalam syariat. Jadi merapatkan shaf ini ternyata adalah bagian sunnah yang sangat penting nilainya di dalam syariat. Aktsarun nasi ghafilina anhu. Dan kebanyakan manusia, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ghafiluna anhu, banyak mereka yang melupakan daripadanya. Banyak yang menganggap remeh, banyak yang tidak peduli, ya. Padahal ini adalah sunnah, dan sunnah yang sangat penting di dalam syariat. Kenapa di dalam syariat itu adalah amal yang paling didahulukan adalah sholat. Begitu juga ketika dia dibangkitkan nanti di dalam kuburnya, ada satu riwayat yang disampaikan Rasulullah, pertama kali yang ditanya kepada mereka adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Maka dari itu kata Habib Al-Haddad, sebenarnya perkara merapikan shaf ini adalah perkara yang sangat penting. Akan tetapi disayangkan banyak sekali daripada orang-orang yang menyepelekan, bahkan kadang peduli dengan perkara shafnya ini kadang, ya. Coba kita lihati kadang sepalih di masjid, di musola, shafnya itu kadang kita lihati miris, kita ngeliat deh macam-macam, ada yang renggang, ya. Ada yang miring, kakinya di depan satu, yang di belakang, artinya yang sebelah-sebelahan. Ini orang dua berdiri, ya. Yang satu kakinya di sini, orang sebelahnya kakinya di sini. Harusnya ketika dia merapatkan itu bagian belakang tumitnya ini sama. Nah, sama sampai ke ujung, sama sebelahan. Nah, itu merapikan shaf. Begitu jarak satu dengan yang lainnya juga begitu. Ya. Nah, itu merapikan shaf. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala dzalik. Sangat perhatian Rasulullah kepada shaf itu.
Ya, wa yatawalla fi'luhu bi nafsihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan atau mengharuskan mengerjakan dengan dirinya. Jadi mendorong benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendorong benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah shaf, masalah merapikan dan meluruskan shaf. Litasuhu sufufakum, kata Rasulullah, luruskanlah saf-saf kalian. Aul liyakhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan mencerai-beraikan di antara hati-hati kalian. Jadi dua pilihannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapikan shaf. Kalau tidak mau rapi shafnya, maka hati antara kaum muslimin yang sholat itu akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur aja, sembahyangnya di dalam satu masjid, dalam satu musola, cuma kada baakuran. Ribut terus, ujar si ikung A, ujar si ikung B. Bulik pada masjid rapat, cuma kan udah dapat hasilnya juga. Kenapa? Ternyata sholatnya kada mau merapikan shaf. Ternyata di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu shaf itu sangat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada para sahabatnya itu yang tidak rapi shafnya, ditegur sama Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Rapikan shafnya atau kalian ingin hati di antara kalian tercerai-berai. Satu sama lain tuh kada pernah mau ada kecocokan. Nah, jadi kalau kita di sini Rasulullah memberikan keterangan, artinya ketika kita mau kampung kita, daerah kita, tempat kita bagus, rekat, artinya satu sama lain kuat muslimnya, berarti harus dibina dengan sholat berjamaah. Harus kita menggaungkan sholat berjamaah. Ya dari diri kita sendiri. Kesadaran dari kita sendiri. Kesadaran dari diri kita sendiri itu membuat contoh kepada yang lainnya, terutama kepada anak istri kita. Turun dulu ke masjid. Turun dulu ke musola. Istiqomah, jangan pernah mau diganggu dengan apapun. Pokoknya kalau sudah sampai waktunya sholat berjamaah, datang ke masjid. Nah, di sanalah kita akan menjadi penolong-penolong Islam. Artinya bukan Islam perlu ditolong, akan tetapi kita menggaungkan atau mensiarkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu ketika sudah masuk waktu sholat, maka mereka tidak menunggu iqamah lagi, cukup dengan azan. Maka mereka akan berbondong-bondong memasuki masjid. Sama ketika kita sekarang kalau melihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, coba kita lihat. Kalau sudah dikumandangkan azan, berbondong-bondong manusia untuk melaksanakan sholat. Bahkan mereka yang punya toko ditutup, ya, untuk mengerjakan sholat berjamaah. Begitu hakada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, apa aja sudah pinggirkan dulu, kesampingkan dulu, hadir sholat berjamaah. Di sanalah adanya nanti ittifaq, adanya kesatu mufakatan antara muslimin. Nah itu terus kita gaungkan, kita ajak. Diri kita dulu. Nah, sholat berjamaah ke masjid. Baru kalau bisa kita ajak anak kita, istri kita ajak ke masjid. Ya. Kalau ada tetangga kita dan yang lainnya bisa diajak, ya kita ajak untuk ke masjid, untuk ke musola. Nah, ketika kita sampai di musola dan di masjid, kita sudah menjadi satu kumpulan istimewa di antara muslimin. Di sana kita akan mendapatkan kesepakatan sama dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah dengan cara kita merapikan shaf. Kalau kita sudah bisa rapi shafnya, berarti kekuatan kita kaum muslimin
di kampung itu udah baik, sudah mantap sudah. Itulah yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau sudah hendak sholat mengumumkan kepada sahabatnya merapikan saf itu, maka para sahabat itu rapinya berdiri dengan saf sholat itu seakan-akan mereka sedang ingin berperang. Kayak perapinya tentara tuh disusun kayak perapinya. Maka itu tuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila hendak sudah mendirikan sholat. Wa kana ya'muru bisaddil firaji. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mengisi atau menutupi daripada celah-celah. Jadi kalau misalkan ada shaf yang kosong ya diisi. Kenapa? Karena makruh bagi kita untuk sholat sendiri di belakang, walaupun kita sholat berjamaah. Misalkan shaf pertama, sudah ada shaf pertama, ada yang kosong, walaupun di ujung tidak kita isi, kemudian kita sholat di belakangnya shaf yang pertama sendiri posisinya, itu hukumnya makruh. Kalau hendak ada makruh, ada kawan kedua, ketiga, itu ada makruh. Cuma kalau sendiri itu hukumnya makruh. Kalau di dalam fikih itu kita belajar ya, subhanallah. Mungkin pian sering kalau mendengar orang sholat itu mengisi shaf yang di depan waktu sholat. Allahu Akbar. Bayang jadi makmum di shaf kedua. Ternyata mungkin orang yang di shaf pertama itu batal, keluar dia. Otomatis kan yang di depan kita kok kosong. Maka sunnah bagi kita untuk maju. Sunnah bagi kita maju. Sama itu dengan ketika kita sebelum sholat. Hukumnya kita melihat shaf kosong, kita kada mengisi, sholat kita makruh. Ketika dalam sholat kayak itu juga. Ketika kita sholat, ada shaf kosong di depan kita, kita tidak maju. Di depan kita lah, pas di depan kita, kita tidak maju, itu makruh hukumnya. Itu makruh hukumnya. Jadi kalau misalkan ada yang kosong depan kita, walaupun dalam sholat, tetap maju. Cara majunya kayak apa? Cara majunya. Jadi dengan kaki sebelah kanan maju, diiringi dengan kaki sebelah kiri. Langsung lah. Nah, ini satu hitungannya. Jangan bergerak satu dulu, tak begana. Nah, ini satu ya, gerak pulang, dua nih, tiga nih. Nah, jadi hitungannya kayak apa? 1, 2, 3. Jadi bergeraknya langsung. Jangan disela-selai. Jadi 1. Nah, dibatasi bergerak kita maju 1, 2. 3 maju. Atau boleh juga dengan 1 kali langkah mungkin. Kalau misalkan softnya dekat aja bisa 1 kali langkah aja sekali. Nah, sudah selesai. Untuk maju tadi, untuk mengisi maju. Nah, itu hukumnya Kalau misalkan kita melihat soft ini kosong, tapi orang yang di belakang ini kada mengerti juga gesan maju. Ada maju-maju ditunggu, ada maju-maju juga yang di belakang ini. Entah kenapanya, kada dasar kada mau maju kah, atau kada mengerti kah, mungkin dengan alasannya masing-masing kada mau maju, dibiarkannya stopnya kosong aja. Maka kita yang di posisi sebelah kiri, kalau melihat posisi softnya tidak diisi, maka posisi kita yang sebelah kiri soft bergeser kepada bagian sebelah kirinya, atau yang di sebelah kanan menggeser kepada bagian sebelah kanan. Jadi ini soft kosong,
saf kosong. Ternyata yang di belakang sini tidak maju. Ditunggu tidak maju. Maka dilihat, boleh yang sebelah sini bergeser untuk menutup saf. Nah, 1, 2 geser. Atau yang sebelah sini bergeser. Jadi dilihat posisinya mana yang dekat dengan imam. Jadi kalau sebelah sini kosong, ya sebelah sana geser ke sini. Jadi sebelah sana geser. Ya, untuk merapikan saf tadi. Ya, untuk merapikan saf. Jadi yang harus mengisi sebenarnya yang di belakang. Cuma kalau di belakang ada peduli juga, maka yang di samping bergeser, nggak jadi masalah. Menutup saf yang kosong. Nah, itu biasa kita semacam itu ya. Cuma bagi orang yang di belakang, bagi orang yang soft sembahyang, misalkan softnya sendirian, tidak ada jamaah lagi. Jamaahnya sudah satu saf ini sudah ada full. Kemudian ada orang yang datang sendiri di saf kedua sendiri. Ada lagi jamaah yang lain dah, karena mungkin ada jamaah yang lain lagi. Ya. Maka dianjurkan yang di depan tadi mundur ke belakang. Nah, justru yang di depan mundur ke belakang untuk menemani orang yang ada di saf kedua tadi supaya tidak makruh. Nah, jarang mendengar ini mulai belakang mundur, mulai muka mundur ke belakang. Ya, cuma kalau yakin di belakang ini tidak ada lagi yang bakal menemani dia sholat, ataunya tidak ada saf yang mengiringi dia, sendiri aja. Nah, cuma ini kedusah diamalkan nang mundur ke belakang ini kalau kita paham kena habis saf, bingung kena orang apa ini ya. Itu dalam kajian fikih ya, itu dalam kajian fikih. Intinya alhasil kita disuruh merapikan dan meluruskan daripada saf kita ketika sholat. Ya, jadi Jakakawa itu berabut, kemarin disebutkan apa? Jakakawa tadi itu berdahuluan untuk mengisi saf awal. Karena dikatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yaitu memintakan ampun malaikat dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di saf awal ketika sholat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kemarin memintakan ampun 3 kali kepada orang yang ada di saf awal. Mintakan ampun Rasulullah 3 kali, dan kepada saf yang setelahnya Rasulullah memintakan ampun 1 kali. Artinya di antara kekhususan orang yang berada di saf awal. Makanya ya'muru bisaddil furaj. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup daripada celah-celah atau lubang atau sela daripada saf salat kita. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di genggamannya, ada di kekuasaannya. Inilah ara syaitanu, sesungguhnya aku tidak melihat, ya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melihat, kata Rasulullah SAW, asyaitanu, kepada syaitan, yadkhulu fi khilalis saffi, memasuki daripada celah-celah saf, ka'annahul hadaf, seakan-akan seperti al-hadaf, yakni al-ghanamus shighar, ya, kambing kecil yang sedang memasuki daripada apa namanya celah-celah. Kambing itu kalau berkerubut itu ya bisa apa namanya kepalanya aja kelihatan, awaknya ada kelihatan. Ya, maka itu juga syaitan. Ya Rasulullah SAW bilanya ada saf yang kosong, maka syaitan memasuki dengan cepat. Berebut syaitan untuk memasuki daripada saf yang kosong. Tujuannya apa? Menghancurkan barisan kaum muslimin. Ya, merusak barisan kaum muslimin. Ya. Lalulah syaitan di sana bisa menguasai
daripada barisan dan bisa mengatur, bisa menggoda dan bisa semacam-macamnya kepada kaum muslimin ketika salat. Nah, jadi Rasulullah diberikan, kata Rasulullah, bisa melihat bahwasanya syaitan memasuki daripada celah-celah saf yang mereka tadi itu renggangkan. Maka dari itu rapatkan saf kita, luruskan saf kita. Ya. Nah, jadi di sini adalah anjuran kepada kita pribadi ketika sholat untuk merapikan saf. Ketika sholat berjamaah, ya, di masjid kah, di musola kah, atau dengan teman kita kah, barang aja jamaahnya berdua bertiga, tetap rapikan saf, dirapikan safnya. Ya. Khusus lagi kata beliau kepada imam. Nah, imam memerintahkan kepada makmumnya. Ya. Bisa posisinya berbalik atau bisa juga imam posisinya menghadap kiblat atau berbalik dulu boleh juga. Untuk merapikan saf. Ya. Bila kadar rapi saf, jangan diangkat dulu takbir. Nah, rapiakan dulu safnya. Kalau jamaahnya memang bisa ya, untuk dilihat. Rapikan saf, kemudian baru takbir imam tadi. Itu adalah perkara yang sangat penting kata Rasulullah SAW. Dahulu pernah diceritakan ya, ada orang yang hidupnya di Amerika, ya, hidupnya di Amerika. Nah, dia ini orang Nasrani, ya, orang Nasrani akan tetapi memiliki teman, banyak memiliki teman, berisi kawan orang Islam. Ya, di universitasnya itu dia banyak berisi kawan orang Islam. Namun orang Nasrani ini penasaran dengan Islam. Akhirnya dia mengkaji tentang Islam, belajar tentang Islam. Ya, artinya belum sepenuhnya percaya dengan Islam. Suatu ketika orang Nasrani ini diundang oleh temannya yang Muslim tadi di stasiun TV orang Islam, khusus channelnya untuk orang Muslim. Jadi mereka bikin channel, bikin TV khusus untuk Muslimin. Akhirnya diundanglah temannya yang Nasrani tadi, yang non Muslim tadi, untuk melihat, untuk berhadir di stasiun TV orang Islam tadi untuk mendengarkan kajian dan semacamnya. Ketika dia datang di stasiun TV itu, saat itu terlihat adalah mereka yang sedang ada di Mekah. Jadi channelnya saat itu menyiarkan orang yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Nah, ketika itu belum lagi acara untuk mengisi pengajian dan semacamnya. Orang Muslim tadi melihat itu apa, mereka sedang di mana? Dia bertanya, melihat di televisi besarnya. Orang Muslim itu mengatakan itu adalah mereka yang sedang ada di Baitullah. Itu mereka yang sedang ada di Baitullah, di Masjidil Haram. Sedang apa mereka itu? Mereka sedang tawaf. Ya, beribadah tawaf. Begitu banyaknya orang yang tawaf. Berapa tingkat daripada mereka yang tawaf tadi banyak. Ya, manusianya berjuta-juta orang yang ada di sana tadi. Kemudian dia bertanya, orang yang Muslim tadi bertanya sama temannya yang ingin mengkaji Islam tadi, yang non Muslim tadi. Sebanyak orang itu, dia bertanya, untuk membuat barisan kepada mereka kira-kira membutuhkan waktu berapa? Untuk membuat mereka rapi berbaris itu membutuhkan waktu berapa? Atau orang yang non Muslim tadi, ya kalau dilihat banyaknya jutaan orang begitu, ya mungkin 3 sampai 4 jam mungkin
bisa untuk membuat mereka berbaris, kata dia. Ya, untuk membuat mereka berbaris 3 sampai 4 jam mungkin. Oh, kata temannya yang muslim tadi, jangan salah. Itu orangnya jutaan. Ada berapa tingkat? Bagaimana bisa mengatur orang yang di luar dan di dalam dan dengan tingkat-tingkatnya itu tadi bisa mengatur dengan satu komando untuk berbaris sama, rapi. Kalau kayak gitu banyaknya jadinya mungkin ya 5 sampai 6 jam. Ya. Kemudian kata dia, itu yang ada di Masjidil Haram di Baitullah. Itu bukan hanya satu orang, satu negara, bukan. Itu datang dari penjuru dunia. Dan mereka memiliki bahasa berbeda-beda. Bagaimana bisa merapikan daripada barisan mereka untuk berbaris dengan waktu 5 sampai 6 jam? Mungkin kesulitan. Lalu kata dia, kalau memang begitu banyaknya dan berbeda-beda dan bahasanya berbeda, maka tidak mungkin bisa disatukan dengan satu barisan. Setelah tidak lama dari itu, siaran langsung yang ada di TV itu, masuklah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk azan. Setelah azan qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, melihat. Orang-orang non muslim tadi melihat ke arah TV. Ketika diucapkan oleh imamnya, masih dalam keadaan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang masih tawaf. Ketika diucapkan oleh imamnya, Stawu sufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ternyata langsung berjejer dengan soft-softnya tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit, rapi sudah barisannya. Melihat orang non muslim tadi, seperti inikah orang menyatukan, orang Islam menyatukan daripada barisannya hanya dengan satu kalimat. Mereka akan paham semuanya. Ada perlu dengan kalimat-kalimat yang lain. Tentara Rusia menyatukan barisan apa jadinya ura jelas. Ujar orang Indonesia apa macam-macam tuh, ujar polisi, ujar tentara lain cara merapikan barisannya. Orang Islam, tentara, ke presiden, ke siapa, bila sudah mendengar sawu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, maka rapi mereka berbaris untuk mendirikan salat. Subhanallah. Orang non muslim tadi melihat ini satu kekuatan yang ada di dalam orang muslim. Nah di sanalah ketika kita melihat saf salat itu kalau sudah rapi, sudah bagus, maka bagus pula daripada kualitas Islam mereka yang ada di daerah itu tersebut. Ya, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Ya, sembahyang di saf awal, salat berjamaah, begitu juga kita dapat mengisi daripada saf dan merapikan saf. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang punya anak dijadikan anak yang saleh wa salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jamilah syamil khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أشرفنا على لظى، فتوب علينا التوبة تغسل كل واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجود المنال باكتساب بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدل عدد الصحب والحمد للإله في البات والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا تدا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه